Halo kawan cerita, bertemu lagi pada podcast kali ini Pas Kali Bah, program Asik Senior Kenali Perubahan. Episode kali ini bersama saya Siti Hadijah dan kita kedatangan tamu dari BPS RI, dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, yaitu Bapak Henry. Seperti pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Gimana Pak Henry, perkenalan dulu ke kawan cerita? Boleh. Selamat sore kawan cerita. Nama saya Henry, saya dari Direktorat Kesejahteraan Statistik Kesejahteraan Rakyat. Sudah berapa lama di Direktorat Kesra, Pak? Baru 7 bulan. Oh, baru. Iya. Sebelumnya di? Sebelumnya saya di Direktorat Analisis. Oh, masih di BPS RI juga ya. Jadi hanya lintas bidang ya, Direktorat ya. Oke. Baru kali ini Pak di Medan, ke Medan? Ke Medan mungkin udah yang kedua kalinya ya. Oh, sudah tapi pernah. secara total saya udah 3-4 kali lah, saya juga lupa. Dalam rangka tugas atau memang Ya tugas sih, jalan-jalan? tugas. Cuma kan terakhir saya kemari itu ke Sumatera Utara maksudnya. Saya langsung ke Tapteng ya, Tapanuli. Oh iya, Tengah. Tapanuli Tengah. Berarti langsung ke sana ya? Bandaranya Sibolga ya. Iya, betul. Jadi Berarti langsung ke sana. sana. Nggak mampir ke Medan lagi. Ke Medan dilewatin dulu ya, langsung ke Iya. sana. Oke Pak, untuk kawan cerita ingin tahu misalnya tujuan Iya. ke sini sebenarnya tadinya untuk apa Pak? Oke, jadi tujuan saya kemari ini dalam rangka konfirmasi data Susenas. Ya, jadi kami dalam satu tim ini ada beberapa orang ya, ada yang ke Maluku, ada yang ke Kalimantan Timur, ada yang ke Sulawesi Utara. Ya masing-masing sih memiliki topik yang berbeda-beda gitu, tapi sama-sama dalam kerangka besar konfirmasi data Susenas. Nah, saya kemari dalam rangka konfirmasi data Susenas yang lebih spesifik lagi data kesehatannya. Terkait data kesehatan terkait data ya? kesehatan yang dihasilkan dari Susenas. Sebenarnya untuk apa itu Pak konfirmasinya? Iya, jadi ketika kita membuat publikasi ya statistik Kesra gitu ya, tentunya kita kan barengin dengan narasi, kemudian analisis yang lebih sederhana sih sebenarnya. Nah, kita pengen tahu kenapa sih angkanya seperti ini gitu, misalnya tinggi atau rendah, apa penyebabnya, apa yang ada di daerah gitu. Makanya kami ingin datang kemari konfirmasi, ini benar datanya tinggi seperti ini, ada apa sih di sini gitu. Melihat terkait fenomena juga ya. Betul. Ya, Pak, ya. Apalagi kemarin kan kami berdiskusi mengenai data kesehatan, data Susenas, data kesehatan yang dihasilkan Susenas ya. Nah kemarin itu kami bukan kemarin ya, tadi pagi kami sudah mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan di Sumatera Utara itu seperti apa gitu. Karena dari hasil Susenas yang kemarin ya. Yang tahun 2023 ya? 2023 yang datanya sudah dirilis ya di pusat, beberapa indikator mengenai kesehatan itu bisa dibilang Sumatera Utara kondisinya baik lah kesehatannya gitu, tingkat kesehatannya Termasuk baik ya, di atas. Ya, karena dari rata-rata nasionalnya dia di atas rata-rata nasional. Seperti angka kesakitan, maaf, kalau angka kesakitan berarti nilainya lebih rendah dibandingkan angka nasional gitu. Mungkin ada beberapa yang di bawah dan ada yang beberapa yang memang sudah di atas. Berarti yang terkait di bawah angka nasional itu yang dikonfirmasi gitu Pak? Angka kesakitan. Iya, maksudnya yang untuk yang angka-angka yang di bawah angka nasional atau semuanya? Semuanya sih. Jadi kita ingin mendapatkan gambarannya gitu, seperti apa di daerah. Jadi ada teman yang misalnya ke daerah lain lah, ke Maluku tuh. Dia lihat dari sisi ASI. Oh iya. Dia sangat rendah. Provinsinya itu nilainya sangat rendah. Jadi kita datang ke sana. Kenapa sih di sana angka ini rendah? Apa ada istiadat setempat yang membuat hal tersebut angka aslinya menjadi sangat lebih rendah ya? Atau seperti apa itu. belum? Nah kebetulan di sini di Medan baik, tingkat kesehatannya kan baik, tingkat kesehatannya baik, makanya kita tanya ada program kesehatan apa sih di
Sumatera Utara, sehingga tingkat kesehatannya tuh di sini baik gitu. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Ya, semuanya ditanya, Semuanya kita tidak coba, hanya yang angka-angka di bawah angka Betul. nasional. Iya. Nah, terkait Susenas, mungkin kawan cerita di sini masih ada yang baru dengar. Sebenarnya bisa jelaskan apa sih itu Susenas itu, Pak? Susenas itu kan sesuai singkatannya gitu ya. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, di sini kan BPS ingin menangkap informasi terkait sosial ekonomi dari masyarakat gitu. Jadi survei Susenas ini kan berbasis rumah tangga yang jumlah sampel itu sekitar 300.000 seluruh Indonesia ya, sekitar 300.000 rumah tangga. Nah, kita tangkap informasi-informasi terkait sosial ekonomi seperti pengeluaran juga pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pengeluaran rumah tangga juga gitu. Oke, jadi sampelnya merupakan sampel rumah tangga. Sampel rumah tangga. Jadi nanti berarti ke rumah tangga ya, Pak ya. Oke. Untuk Susenas ini data apa saja yang dihasilkan sih, Pak? Dari Susenas. Jadi dari Susenas itu kan bisa dibilang pribadonanya mother of survey. Iya, mother of survey ya. Survei yang bisa dibilang terbesar lah yang dilakukan. Survei berbasis rumah tangga yang terbesar yang dilakukan oleh BPS secara rutin gitu. Jadi kayak misalnya dari mulai indikator-indikator SDGs ya, indikator-indikator yang dipakai di RPJMN, kemudian indikator-indikator yang dipakai oleh KL, kementerian atau lembaga ya. Yang memang digunakan, ada juga yang digunakan sebagai IQ-nya mereka gitu, indikator kinerja utama dari masing-masing KL itu. Jadi memang ditunggu-tunggu ya setiap tahun ya, Pak? Betul. Sebagai indikator pembangunan juga ya, Pak ya? Iya. Untuk perencanaan pembangunan. Data utama atau yang paling tunggu-tunggu dan istilahnya krusial gitu lah, Pak. Apa dari semua itu, Pak? Dari semua itu ya? Semuanya semua memang krusial. Penting kok. Semua penting. Cuma kalau misalnya yang paling semua penting. Cuma yang paling ditunggu kemiskinan mungkin ya. Kemiskinan. Yang membuat dak-dikduk ya, Pak. Iya, betul. Apa turun, apa naik ini ya. Terus ada lagi IPM juga. IPM, Indeks Pembangunan Manusia itu kan indikator-indikator penyusunnya itu dihasilkan dari Susenas juga. Nah, IPM itu kan juga dipakai sama pemerintah daerah untuk pemerintah pusat ya untuk melakukan dana alokasi umum gitu. Jadi sebagai penimbang di dana alokasi umum. Seperti itu. Kalau kalian cerita ingin melihat hasil Susenas itu, dia bisa melihat di publikasi apa, Pak? Terus hasil Susenas ya. Kapan rilisnya biasanya gitu? Ya, untuk hasil Susenas sendiri kami publikasikan di berbagai platform ya. Maksudnya gini, di web BPS sih yang paling kita bisa dengan mudah mencari hasil-hasil Susenas itu di web BPS. Di web BPS itu ada publikasinya, ya, kemudian ada tabel-tabel, baik tabel dinamis, tabel statis, itu juga kita publikasikan di situ ya. Terus ada juga misalnya kemiskinan kan, kita publikasikan dalam bentuk berita resmi statistik ya, BRS. BRS juga ya. Iya. Jadi kawan cerita bisa mengunjungi di website BPS. Website BPS. Itu ada publikasi. bps.go.id. Statistik kesejahteraan rakyat. Itu ada. Terus kesehatan perumahan juga itu ada hasil juga. Ya. Iya. Dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, juga bisa melihat tabel dinamisnya ya. Iya. Oke, itu saja Pak. Sekian pertemuan kita kali ini. Indah bunga di taman. Cakep. Duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa kawan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.